feeling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita nih, ya. Karena kemarin ada yang komen di YouTube ini, ya. Dan di sini saya akan menjawabnya. Dan pertanyaannya seperti ini teman-teman, ya. Oke, Kak, kalau job babysitter itu apakah kita tidur sama anaknya? Apakah kita kerjanya dari pagi sampai sore aja dibandingkan ngurus ama? Bedanya apa, Kak? Tolong dijawab. Oke. So di sini teman-teman, ya. Buat di Singapura, ya. Di Singapura ini yang namanya babysitter tuh nggak ada, ya. Jadi kalau di Singapura, kalau kalian misalkan proses mau kerja ke Singapura ini istilahnya sudah menjadi Mbak TKW, ya. Jadi misalkan job kalian itu entah mau menjaga anak, entah job kalian itu menjaga orang tua ataupun bisa dibilang ama, akung, ya, kayak gitu. Oke, di sini soal tidur, ya. Saya akan membahas soal tidurnya. Apakah tidurnya akan bersama dengan anak atau bersama dengan ama atau akung, itu semuanya tergantung dari majikan masing-masing, ya Mbak. Karena apa? Saya juga pernah, Mbak, yang namanya saya itu tidur dengan anak sang majikan, ya. Kan itu katil ataupun bisa dibilang tempat tidur lah, ya. Kalau orang Indonesia ngomongnya tempat tidur, ya. Kalau di sini di Singapura itu bahasa Melayunya itu katil, ya. Kalau tempat tidur itu misalkan nih, waktu dulu saya kan kerja di Ang Mo Kio, saya jobnya memang ya double, ya teman-teman. Kalau malam saya itu pulang ke rumah mem, kalau pagi saya pergi ke rumah ama, ya. Jadi di sini karena amanya ini sudah tua, ya, jadi harus ada ataupun butuh lah, ya, namanya pembantu untuk menjaga orang tuanya mem, ya, kayak gitu. Karena sudah waktu saya ke sana itu sudah stroke, teman-teman, ya. Dan amanya memang nggak bisa jalan, mandi aja dimandiin, ya, kayak gitu. Terus ya sudah pakai pampers juga, tapi alhamdulillah masih bisa ngomong, bisa makan, ya. Terus lambat laun pelan-pelan itu akhirnya si ama itu nggak mau makan, nggak bisa, ya, nggak bisa menelan. Akhirnya dipasang selang dari hidung, ya, cuman minum susu saja. Oke, so di sini saya akan jelaskan. Karena saya di sini sebenarnya dari Indonesia ke Singapura, kan saya itu waktu interview, ya teman-teman, saya kan jobnya khusus untuk menjaga ama. Tapi ternyata setelah sampai di rumah majikan, ternyata saya juga menjaga anaknya si mem, ya, yang waktu itu baru umur sekitar mungkin ada 3 tahun lebih, ya. Karena waktu saya ke sana itu anaknya sudah dimasukkan ke sekolah, teman-teman. Jadi kalau pagi saya juga ngantar anaknya, terus jemput si kecil tadi sekitar jam 10, cuma 3 jam, ya, kayak itu. Saya jemput, terus nanti juga ngasih makan di rumah, saya nyuapin anaknya, terus saya juga masih ngurusin si ama, kayak gitu. Dan apakah tidur saya itu dengan ama atau dengan anaknya? Ya, seperti ini. Kalau malam saya tidurnya dengan anak majikan, ya, amanya ini tidur dengan akungnya karena akung di sini kan juga masih sehat, ya. Jadi tidur dengan akung di kamarnya sendiri. Saya tidur dengan anak sang majikan ini di kamarnya anak majikan, ya. Karena di sini kan anaknya ada 2, semua laki-laki, ya. Yang besar itu baru SD, ya. Baru SD, kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5 kayak gitu. Yang kecil baru masuk TK, ya, seperti itu. Jadi misalkan buat mbak-mbak semuanya, kalau mau tanya sama saya, Mbak, apa perbedaan kita misalkan job menjaga anak dengan job menjaga ama atau akung, itu nggak ada bedanya, Mbak, ya, nggak ada bedanya, semua sama. Di sini kerjanya serabutan. Misalkan nih, saya jelaskan lagi, Mbak mau entah itu jobnya menjaga anak atau menjaga akung atau ama, kerjanya juga sama, Mbak, ya, seribut, pokoknya serabutan, ya. Kalian juga harus yang namanya masak, bersih-bersih rumah, pokoknya semua pekerjaan yang ada di rumah majikan kita yang mengerjakan, ya. Bukan kita itu hanya fokus pada anak, kita hanya fokus pada akung atau ama, nggak ada. Di Singapura semua kerjanya serabutan, Mbak, ya. Jadi di sini
perlu kalian ketahui ya, bahwasanya kerja menjadi seorang TKW di Singapura ini memang kerjanya ya seperti ini. Misalkan di situ nggak ditulis ya, kalian harus cuci mobil, itu nggak ada tulisan. Tapi setelah sampai di rumah majikan, mungkin ya majikan punya mobil dan kalian disuruh. Tapi kalian kan dapat omongan nih ya dari teman sana kayak gitu. Waktu di interview ya, maksudnya nggak di surat kontrak kerja. Waktu interview, kenapa ya majikanku nggak pernah bilang kalau punya mobil, nggak pernah bilang kalau punya anjing. Setelah sampai di rumah majikan, kalian mesti kaget ya. Loh, ternyata punya anjing. Loh, ternyata punya mobil. Pasti kalian bakalan merasa terbebani ya teman-teman. Nah, untuk itu di sini kalian wajib tanya teman-teman. Saat interview kalian wajib tanya. Kalian nggak perlu yang namanya takut atau malu atau nggak berani mengungkapkan kayak gitu, percuma ya. Nanti yang ada malah menjadi beban buat kalian. Itu akan menjadi yang pertama pasti nggak betah ya. Orang kalau sudah nggak suka dengan pekerjaan itu pasti akan pindah majikan, dan itu sangat disayangkan banget Mbak. Kenapa? Ya karena kalau sudah kita pindah majikan itu kena potongan lagi, sayang banget. Misalkan di majikan yang pertama aja kita potongan gajinya belum selesai, baru dapat misalnya baru dapat 3 bulan atau bahkan mungkin baru 1 bulan, itu sudah merasa nggak nyaman. Karena apa? Waktu interview dengan waktu kita terjun langsung di rumah majikan ternyata nggak sama. Job yang diomongkan nggak sama, itu yang akan membuat kita merasa benar-benar kecewa banget. Dan saya ngerti, paham banget teman-teman, hal seperti itu saya juga pernah ngalamin ya. Tapi saya sih sebenarnya mencoba bertahan, akan tetapi karena ya nggak bisa dipertahankan. Saya sebenarnya sudah orangnya ini sabar ya teman-teman. Saya ini kalau dibilang sabar ya saya bisa sabar, tapi sudah ya, saya tuh benar-benar sudah mempertahankan, tapi nggak bisa dipertahankan. Yang dipertahankan ini loh nggak bisa ya, alias sang majikan selalu memancing emosi kayak gitu. Akhirnya saya langsung telepon agent, saya langsung ngomong sama agent bahwasanya saya mau pindah kayak gitu. Saya pernah tuh kejadian kayak gitu di Singapura ya teman-teman. Waktu itu kan sebenarnya dalam waktu 1 bulan pertama saya sudah nggak betah, saya ngomong tapi masih belum direspon. Oke, saya tunggu lagi sampai akhirnya 4 bulan teman-teman. Akhirnya saya bisa keluar dari rumah itu dan alhamdulillah banget dijemput langsung oleh agent ya. Terus akhirnya sama agent dikasih job menjaga ama, dan alhamdulillah di job yang baru ini akhirnya bisa bertahan sampai 2 tahun. Tapi ya seperti itu teman-teman ya. Di sini saya juga sambil sharing bahwasanya nggak semua ama sih ya, nggak semua akung. Tergantung pada nasib masing-masing ya. Di sini waktu saya menjaga ama nih ya teman-teman, benar-benar yang namanya makan hati. Kita benar-benar yang namanya diuji kesabaran kita. Ya, karena apa? Ama yang saya jaga itu orangnya suka marah-marah terus. Terus orangnya tuh juga sudah pikun teman-teman. Tapi kalau soal uang dia nggak pikun. Tapi kalau soal makan ya, padahal soal makan pagi kan selalu ambil sendiri, bikin kopi sama bikin roti, itu kalau ama saya seperti itu, bikin sendiri. Tapi kalau makan siang sama sore sama malam itu kan makannya ya, makannya cuma sedikit di mangkok kayak gitu kan, makan bubur. Biasa makan bubur sama apa kayak gitu yang ada di botol-botol kayak timun-timun kayak gitulah ya. Orang Cina mah seperti itu. Nah, itu dia tuh ngomong sama saya, "Loh, tadi kamu belum masakin bubur ya untuk saya?" Kayak gitu loh. Padahal sudah dimakan habis. Terus akhirnya kan saya ngomong sama si majikan saya ya teman-teman, "Sir, tadi sebenarnya saya sudah ngasih makan sama si ama, tapi amanya malah bilang saya belum masakin." Terus akhirnya dari situ kan mungkin ya dirunding, ataupun mereka sedang kan keluarga ama ini keluarga besar ya teman-teman. Jadi dari situ mereka mungkin ngomonglah, dari anaknya ama ada banyak nih teman-teman ya, sebenarnya keluarga besar. Pokoknya setiap Chinese New Year itu selalulah ya alhamdulillah panen ampau. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, nggak enaknya itu tadi, makan hati, selalu kena marah, selalu salah ya, itu seperti itu terus pokoknya. Tapi alhamdulillah meskipun
di sini ya teman-teman, saya itu kena marah, selalu salah, saya itu selalu kena komplain, tapi alhamdulillah saya memang mencoba untuk bertahan ya, sampai pokoknya kalau bisa sampai 1 kontrak, dan alhamdulillah bisa. Terus akhirnya saya pulang ke Indonesia, terus akhirnya masuk lagi ke Singapura ya, seperti itu. Karena apa, di majikan yang ini ya, saya itu berpikir kalau nanti saya minta pindah sudah pasti saya nggak akan dikasih pindah, karena saya sudah tahu teman-teman ya, misalkan kita itu mau transfer ya, kita di kontrak yang pertama sudah habis, kita mau pindah majikan ke majikan yang baru, kita itu harus dapat yang namanya tanda tangan dari majikan yang lama, ataupun bisa dibilang release paper ya. Release paper tuh kalau kita orang Indonesia namanya, kita itu harus membawa surat lamaran kayak gitu loh ya, surat lamaran pekerjaan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita itu benar-benar yang harus mendapatkan tanda tangan dari majikan yang lama untuk bisa transfer ke majikan yang baru. Nah, di sini buat teman-teman, misalkan nih ya, di kontrak yang pertama kalian itu sudah finish 2 tahun dan kalian mau pindah majikan, sedangkan majikan ini kan sudah benar-benar ngasih tanda tangan kalian. Apakah kalau mau transfer itu dikenakan potongan lagi? Tergantung dari agent. Oke, karena di sini masing-masing agent juga nggak sama ya Mbak ya. Ada yang nggak ada potongan, free ya. Misalkan yang di mana ya, City Plaza pun ada. Yang kalau mau transfer itu nggak ada potongan, ada ya. Saya mungkin teman-teman yang mau pindah itu ya, pindah majikan, maksudnya mau transfer kayak gitu, tapi di sini nggak ada potongan ya. Itu tapi syaratnya harus dapat tanda tangan dari majikan yang lama, itu free, nggak ada potongan. Saya bisa ya nyariin kalian seperti itu. Saya punya agent, oke, punya kenalan agent lah, maksudnya bukan agent saya, tapi saya punya kenalan agent yang baik ya. Jadi di sini cuman membantu kalian dalam menyalurkan kalian ke majikan yang baru, tapi di sini sudah pasti agent ini cari uang sendiri dengan sang majikan ya. Jadi sang agent tidak memberikan beban pada kita, oke. Lain ceritanya kalau kalian misalkan nggak betah terus pindah majikan, sudah pasti di situ kalian bakalan kena yang namanya tambahan potongan gaji. Dan tambahan potongan gajinya berapa bulan Mbak? Tergantung kalian tinggalnya di agent tuh berapa lama. Kalau kalian tinggalnya sampai 2 bulan, 3 bulan, potongan kalian itu bisa kena sampai 4 bulan. Karena apa? Yang 1 bulan ini mungkin ya untuk uang apalah, uang apa, yang namanya agent di sini itu nggak mau rugi Mbak ya. Kita hidup di Singapura ini nggak ada yang gratis, semuanya bayar ya, mulai dari makan, tidur, semua bayar. Lagi pula kalau kita numpang di rumah agent, kita sudah pasti harus nyuci baju juga ya, semua itu nggak ada yang gratis Mbak. Dan majikan nggak mau menanggung beban kita, jadi kita sendiri yang harus membayar sama agent ya, seperti itu. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya sudah jelas ya, saya sudah menjelaskan ya bahwasanya tentang job ya. Misalkan kalian itu menjaga anak atau menjaga ama atau akung ya, itu semuanya sama. Kita kerjanya serabutan dari pagi sampai malam Mbak, bukan cuman sampai sore saja, tapi sampai malam ya. Kenapa Mbak sampai malam? Iya, lawang majikan kan masih kerja di kantor. Majikan itu loh kalau pulang dari kantor kadang jam 8, kadang jam 9 ya, tergantung dari majikan masing-masing lah ya. Di sini saya nggak bisa memastikan harus majikan pulang jam 6 sore, nggak ada. Majikan di sini kalau kerja di kantor tuh kadang ya pulang sampai jam 10 tuh ada ya. Jadi nanti kalau misalkan dari kantor pulang tuh masih mau makan di rumah, nah kalian juga harus nunggu ya, nunggu sampai majikan kalian makannya selesai, terus dicuci piringnya, terus kalau misalkan ada sisa-sisa makanan disimpan dalam kulkas ya, kayak gitu, tergantung. Oke, jadi di sini memang kerjanya dari pagi sampai malam. Oke, so tentang tidur ya tergantung dari majikan, entah kita tidurnya sama anak majikan atau tidurnya sama akung ama, tergantung dari majikan. Majikan nanti pasti sudah berpikir ya bahwasanya untuk keamanan ya, lebih baik tidurnya di mana kayak gitu. Tapi di sini teman-teman alhamdulillah sekali ya, 2 majikan terakhir ini ya, saya selalu mendapatkan kamar pribadi sendiri. Jadi di sini nih adalah tempat tidur saya ya, ini kamar saya, alhamdulillah bersyukur banget. Pokoknya saya merasa bebas lah teman-teman. Kalau kita punya kamar sendiri itu bebas, mau ngapa-ngapain bebas. Saya mau nyimpen apa aja barang-barang di sini tuh ya bebas, maksudnya
nggak ada yang namanya rikuh atau rasa nggak enak, itu nggak ada ya, karena kan ini kan khusus kamar saya. Jadi di sini memang saya itu banyak barang-barang di sini ya teman-teman, dan saya bisa yang namanya apa ya, nyimpen-nyimpen jajanan kayak gitu, karena saya kan nggak bisa teman-teman kalau apa ya, menunggu makan siang yang lambat tuh kalau nggak ada cemilan berbahaya. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat ya, dan bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang proses mau kerja ke Singapura ya. Saya doakan semoga dipertemukan dengan majikan yang baik ya, semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun, dan syukur-syukur kalau mau tambah lagi. Oke, dan nggak lupa juga pokoknya tetap semangat ya, tetap berpikiran positif. Kalian jangan sampai pernah takut dengan yang namanya bayang-bayang. Kalau kalian sampai takut, itu kalian gak bakalan maju ya. Yang namanya orang sukses itu sudah pasti butuh proses, butuh waktu, butuh perjuangan. Semua itu nggak ada yang instan, nggak ada yang mudah. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye.